Di tengah-tengah keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat di Pulau Bali, Lombok, dan Sumbawa, berdiri teguh sebuah persekutuan umat Katolik yang terus bertumbuh dalam iman dan kesaksian. Inilah Keuskupan Denpasar, gereja lokal yang mewartakan kasih Kristus di tengah masyarakat majemuk. Tahun 1935 menjadi tonggak awal kehadiran gereja Katolik di Bali dan Lombok. Dengan semangat cura animarum atau pemeliharaan jiwa-jiwa, Pater Johannes Kersten dan Pastor Van der Heyden dari Serikat Sabda Allah SVD memulai pelayanan misi meski dibayangi larangan dari pemerintah Hindia Belanda. 12 September 1935, Pater Kersten menginjakan kaki di Denpasar. Saat itu wilayah ini masih bagian dari Prefektur Apostolik Sunda Kecil yang berpusat di Ende Flores. Barulah tahun 1961, wilayah ini resmi menjadi Keuskupan Denpasar dengan uskup pertamanya, Monsinyur Paulus Sani Kleden SVD. Hingga tahun 2025, Keuskupan Denpasar telah dipimpin oleh 5 gembala: Monsinyur Paulus Sani Kleden SVD, Monsinyur Antonius Thyssen SVD, Monsinyur Vitalis Jebarus SVD, Monsinyur Benyamin Yosef Bria PR, dan saat ini digembalakan oleh Monsinyur Sylvestersan. Wilayah Keuskupan Denpasar membentang luas di 2 provinsi, Bali dan Nusa Tenggara Barat, dengan 54.882 umat tersebar di 24 paroki dan 1 stasi mandiri. Gereja hadir, berdialog, dan bersaksi di tengah masyarakat Hindu, Muslim, dan berbagai budaya lokal. Sebagai wujud tanggung jawab pastoral, Keuskupan Denpasar merumuskan visi dan arah dasar pastoral melalui forum Perpas, Muspas, dan Sinode. Komunitas basis gerejawi menjadi pilar cara baru hidup menggereja. Melalui sinode pertama hingga sinode kelima, Keuskupan terus bergerak dari gereja yang inklusif, transformatif, hingga menuju gereja yang sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Karya pastoral Keuskupan dijalankan oleh Dewan Pastoral Keuskupan bersama 13 komisi yang terbagi dalam 3 bidang utama: pembinaan iman, aksi kemasyarakatan, dan pendidikan umat. Di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan penginapan, gereja hadir melalui berbagai yayasan. 4 yayasan pendidikan dan 4 yayasan kesehatan menjadi wadah pewartaan melalui pelayanan. Saat ini Keuskupan Denpasar didukung oleh 61 imam, baik diosesan maupun dari berbagai kongregasi seperti SVD, CDD, OCD, dan OKARM. Juga ada 19 kongregasi suster yang berkarya dalam pendidikan, kesehatan, sosial, dan pastoral umat. Beragam kelompok kategorial dan organisasi masyarakat Katolik memperkaya kehidupan gereja. Legio Maria, Karismatik, Komunitas Kerahiman Ilahi, PMKRI, Pemuda Katolik, dan banyak lagi. Mereka menjadi wajah gereja yang aktif, hidup, dan relevan dalam dinamika zaman.
Gereja Katolik di Keuskupan Denpasar hidup di tengah keberagaman yang indah. Dengan semangat dialog, kerjasama lintas agama, dan pelayanan kasih, gereja ingin menjadi tanda harapan dan keselamatan di tengah dunia. Seperti perintah Kristus, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Gereja terus berjalan bersama umat, mewartakan Injil, dan menghadirkan kerajaan Allah di tanah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Gereja lokal Keuskupan Denpasar sungguh-sungguh menyadari akan kehidupannya di tengah-tengah keanekaragaman, suku, agama, ras, dan antar golongan. Umat Katolik di Keuskupan Denpasar hanyalah kawanan kecil yang ingin terus hidup dan bertumbuh dalam firman Allah. Dengan semangat solidaritas dan mengedepankan dialog, kami terpanggil untuk memancarkan wajah Kristus di tengah masyarakat atau di tengah dunia. Bersama para fungsionaris pastoral sebagai rekan-rekan sekerja Allah, kami terus berjuang membangun gereja lokal Keuskupan Denpasar. Dalam karya luhur itu, kami menyadari bahwa kami tidak mampu berjalan sendirian, melainkan mengandalkan kekuatan Allah. Sebab yang terpenting bukanlah siapa yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Deus incrementum dedi. Umatku yang terkasih, marilah kita bersatu padu dan berjalan bersama sehati dan sejiwa, mewujudkan kerajaan Allah di bumi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Semoga Tuhan memberkati setiap orang yang berkehendak.